Bab 3781 Untong Yu Xiaosu. Setelah Kang Shaohua pergi, Ye Bufan melirik cincin penyimpanan di tangannya untuk memeriksa hasil panennya. Jumlah kristal peri di dalamnya tidak sebanyak yang diharapkan, hampir 500 juta. Tapi itu normal untuk memikirkannya. Tidak peduli seberapa gelap hati orang tua ini, pasti sangat sedikit pelanggan seperti Bixia Sek yang bisa mendapatkan 100 juta kristal abadi. Ditambah dengan konsumsi saya sehari-hari, sangat jarang yang tersisa sebanyak itu. Yang membuatnya sangat puas adalah sebagai dokter nomor 1 di wilayah Zhongtian, dia memang memiliki banyak cadangan rumput peri. Ada ribuan total level tinggi dan level rendah. Selain itu, ada juga beberapa hal lain seperti bahan pemurnian senjata. Singkatnya, panen kali ini juga membuahkan hasil. Menyingkirkan cincin itu, dia juga keluar dari kamar. Setelah keluar, dia menemukan Cixia dan Qingxia, dua makhluk abadi, menatap langsung ke arahnya. Dr. Ye, apakah Anda benar-benar menyembuhkan Hua Shaokang? Peri Cixia dipenuhi dengan kegembiraan. Ye Bufan mengangguk, iya, bukankah orang tua itu pergi? Bagus sekali, sungguh hebat. Meskipun peri Cixia biasanya sangat acuh tak acuh, dia masih penuh kegembiraan saat ini dia sangat prihatin dengan kondisi peri Izumo. Dr. Ye, apakah itu berarti Anda juga bisa merawat kakak perempuan saya? Bisa disembuhkan, tapi jauh lebih rumit dan sulit daripada Hua Shaokang. Ye Bufan berkata, kedua tetua juga melihatnya, Hua Shaokang baru saja terkontaminasi oleh energi iblis yang meluap, dan dia berakhir seperti ini. Bisa dibayangkan betapa seriusnya kondisi Master Sekte itu. Aku tahu ini, asalkan bisa disembuhkan. Kata peri Cixia dengan penuh semangat lama sekali untuk menyembuhkannya. Dan mintalah apapun yang Anda butuhkan. Ye Bufan berkata, proses perawatan ini sangat rumit dan tidak dapat diganggu sama sekali. Jika ada kesalahan sekecil apapun, peri Izumo dan saya akan berada dalam bahaya dalam hidup kita, mungkin kita berdua jatuh. Jadi yang paling penting adalah lingkungan harus tenang dan benar-benar aman. Tidak ada yang boleh masuk atau menggangguku sebelum aku menyelesaikan perawatannya. Ini mudah ditangani. Peri Cixia berkata, pergilah mundur secara teratur. Ini adalah bangunan kecil di Tongyu. Murid biasa di sekte tidak bisa mendekatinya. Ini benar-benar aman. Ye Bufan mengangguk, itu saja. Tidak perlu yang lain. Petik 2. Dr. Ye, tanpa basa-basi lagi, silakan ikut dengan saya. Petik 2. Peri Cixia sangat prihatin dengan kondisi kakak perempuan senior, takut akan terjadi sesuatu jika ditunda dalam waktu lama. Kembali ke kamar, dia menjemput peri Izumo dan Ye Bufan yang berada di ranjang rumah sakit, dan segera sampai di sebuah danau kecil yang tenang. Dibandingkan dengan hiruk-pikuk sekte, di sini jauh lebih tenang. Danau kecil tidak memiliki ombak. Terdapat sebuah pulau kecil di tengah danau, dan terdapat sebuah bangunan kecil di pulau tersebut. Ini adalah bangunan terpencil tempat peri Izumo biasanya bersembunyi. Di sini tidak terlalu sepi, dan memiliki formasi pelindung sehingga orang biasa tidak bisa mendekat. Sesampainya di pulau itu, peri Cixia bertanya, Dr. Ye, apakah menurut Anda layak di sini? Ya. Petik 2. Peri Cixia berkata, apakah kamu ingin aku tinggal dan melindungimu? Tidak. Ye Bufan berkata dengan tegas, saya menggunakan metode rahasia master, dan itu tidak boleh dilihat oleh orang lain. Terlebih lagi, perawatannya sangat berbahaya. Dan seharusnya tidak ada orang di sekitarku. Tidak ada yang bisa bergerak, jika tidak semua upaya akan sia-sia, atau peri Izumo dan aku akan berada dalam bahaya. Kata peri Akaksia sambil melirik ke arah peri Izumo, ekspresi khawatirnya terlihat jelas. Kondisinya kini semakin parah, dan saya khawatir tidak akan bertahan lama jika terus seperti ini. Tidak ada cara lain. Yang lain tidak melihat harapan dan hanya bisa bertaruh pada pemuda di depan mereka. Jangan khawatir, tetua. Diperkirakan dalam 12 jam, saya akan menyembuhkan Master Sekte sepenuhnya. Tolong, selama Dr. Ye dapat menyembuhkan kakak perempuan saya, Sekte Bixia dan saya akan mengingat Anda sebagai seorang yang besar tolong. Peri Cixia tampak sangat serius. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan pulau di tengah danau. Kemudian dia mengangkat tangannya dan menembakkan mantra untuk mengaktifkan formasi pelindung di sini. Perisai cahaya redup menutupi pulau, dan pada saat yang sama kabut naik,
sehingga mustahil untuk melihat situasi di dalam dari luar. Sejak Ye Bufan meninggalkan rumah, peri Qingxia mengikutinya diam-diam, ekspresinya sedikit rumit, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Baru pada saat inilah, dia berkata, "Kakak senior, bukankah tidak pantas meninggalkan Master Sekte sendirian kepada orang seperti itu? Satu-satunya, mungkin kita bisa menyelamatkan kakak senior." Peri Qingxia sekarang lebih mempercayai Ye Bufan. Ekspresi Qingxia muram, "Jangan bicara tentang betapa bagusnya keterampilan medis anak ini. Tapi jika orang seperti itu sendirian dengan Master Sekte, apakah akan ada kecelakaan?" Peri Qingxia berkata, "Seharusnya tidak ada masalah, Dr. Ye masih dapat dipercaya." Pada akhirnya, kuncinya adalah, apakah kita punya pilihan sekarang? Jika kita menundanya lebih lama lagi, aku khawatir kakak senior akan benar-benar binasa. Peri Qingxia tidak berbicara lagi, matanya menatap ke arah pulau di tengah danau, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di pulau di tengah danau, Ye Bufan langsung sibuk setelah Peri Qingxia pergi. Ini adalah wilayah Sekte Bixia, dan ada ahli tingkat keabadian di luar. Dia tidak terbiasa menyerahkan keselamatannya sendiri di tangan orang lain. Meskipun pulau ini dilindungi oleh formasi yang baik, pulau itu milik orang lain. Dia memasang 3 lapisan formasi pelindung secara berurutan, yang masing-masing merupakan formasi tingkat ke-10. Untungnya, saya sekarang memiliki semua materi di tangan, dan formasinya mencukupi. Kemudian 7 atau 8 penghalang pelindung dipasang satu demi satu untuk mencegah orang luar mengintip kesadaran spiritual mereka. Bahkan setelah melakukan ini, dia tidak merasa lega dan langsung membawa Peri Izumo ke Istana Raja Naga. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Anda sendiri, dan akan lebih nyaman jika Anda menunggu perawatan medis. Ketika dia datang ke Pulau Raja Naga, dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, tetapi memanggil Ye Tian. "Saudara Ye, pil yang baru saja kamu berikan padaku sungguh luar biasa." Wajah Ye Tian yang biasanya kusam menunjukkan sedikit kegembiraan. "Saya masih seorang makhluk abadi virtual sebelumnya, tetapi dalam sekejap mata saya mencapai tahap tengah dari keabadian sejati." Tampaknya energi iblis di tubuh Peri Izumo barusan terlalu murni. Hanya sedikit yang bocor, dan ramuan halus memiliki efek yang sangat ajaib. Ye Bufan berkata, "Aku akan mentraktir orang nanti, dan kamu akan tetap di sisimu." Ya, Ye Tian tidak mengerti niatnya, tapi kakak laki-lakinya mengatakannya, dan dia harus melakukannya. Ye Bufan menoleh untuk melihat Peri Izumo di depannya, dan mengulurkan tangannya untuk merasakan denyut nadinya. Dia baru saja mendekat, dan sebelum dia bisa menyentuh kulitnya, dia mendengar nafas, dan aura iblis yang kuat tiba-tiba masuk. "Lakukan hal yang sama padaku." Seringai muncul di bibir Ye Bufan, botol pemurnian iblis terbang keluar, dan energi iblis tersedot hingga bersih dalam sekejap. Energi iblis di tubuh Peri Izumo awalnya mengalir terus-menerus, tetapi setelah merasakan botol pemurnian iblis, energi itu langsung menyusut kembali seolah-olah dia memiliki kecerdasan spiritual. Bab 3782 Benih Setan. Ye Bufan tidak mengambil kembali botol pemurnian iblis itu, tetapi membiarkannya melayang di udara. Kemudian dia mengeluarkan sekantong jarum perak, dan pertama-tama menusukkan jarum panjang ke istana Niwan Peri Izumo, menutup lautan kesadaran sepenuhnya. Tujuan suntikannya bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk memastikan Peri Izumo tidak bangun. Jika tidak, setelah pengobatannya berhasil, setelah orang kuat di tahap puncak guru abadi ini sadar kembali, sulit untuk mengatakan apakah dunia kecilnya dapat diselamatkan. Biasanya, selama seseorang dekat dengan Peri Izumo, energi iblis akan melakukan serangan balik dalam skala besar, tapi sekarang dengan botol pemurnian iblis di atas, semuanya tenang dan tidak ada reaksi. Sebuah cibiran muncul di sudut bibir Ye Bufan, "Jadi kamu tahu cara menindas yang lemah dan menghindari yang kuat, tapi bersembunyi tidak ada gunanya." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan jarum perak lagi dan perlahan menusukkannya ke titik yongkuan telapak kaki Peri Izumo. Anehnya, penerapan akupuntur, yang biasanya terlihat mudah, kini menjadi berat seperti batu dan sangat lambat. Namun, sejak jarum perak memasuki titik akupuntur, energi iblis hitam yang semula tampaknya telah menembus kulit segera surut, dan saat menembus, energi itu memudar, memperlihatkan telapak kaki yang putih. Begitu jarum dimasukkan, Ye Bufan sepertinya telah menghabiskan banyak tenaga. Dia menarik napas panjang,
lalu mengambil jarum lain dan memasukkannya ke titik Yongkuan lainnya. Efeknya sama persis seperti sebelumnya, jarum perak menembus dan roh jahat mundur. Kemudian satu demi satu jahitan, Ye Bufan mulai bergerak perlahan ke atas dari pergelangan kaki. Setelah tertusuk puluhan jarum perak, kaki Peri Izumo telah sepenuhnya diusir dari roh jahat dan kembali ke penampilan aslinya. Dasar anak kecil yang penuh kebencian, hentikan sekarang, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari dantian Peri Izumo, suaranya kasar dan penuh niat membunuh. Apakah kamu akhirnya berbicara? Ye Bufan tersenyum lagi, lalu menusuk jarum lain, kali ini mulai dari awal dan menusuk titik Bai Hui di atas kepalanya. Ternyata semua ini sesuai dengan dugaannya. Apa yang ada di tubuh Peri Izumo bukanlah energi iblis biasa, melainkan benih iblis. Berbicara tentang hal seperti ini, tidak banyak orang bahkan di dunia abadi yang mengetahuinya. Dia juga memperoleh informasi dari warisan pengobatan kuno. Sederhana sekali, karena benda ini sangat langka. Menurut catatan pengobatan kuno, meski memakan waktu jutaan tahun, belum tentu bisa ditemukan. Spesies iblis bukanlah buatan manusia, tetapi perlahan-lahan dibiarkan dan dilahirkan di tempat di mana energi iblis sangat murni, dan kondisinya sangat keras. Tapi begitu benda ini terbentuk, ia sangat kuat, ia dapat dengan mudah menyerang tubuh manusia, dan kemudian berubah menjadi janin iblis, tersebar ke anggota badan dan tulang, dan tidak dapat dimusnahkan sama sekali. Kemudian perlahan-lahan menyerap esensi orang yang diserang untuk memberi makan janin iblis. Setelah berkembang, ia berubah menjadi jiwa iblis dan mengambil alih tubuh seperti tubuh. Iblis tidak dapat meninggalkan alam iblis, dan begitu ia meninggalkan energi iblis murni, ia tidak dapat bertahan sama sekali. Tetapi jika Anda menguasai tubuh fisik, Anda akan berubah menjadi iblis, mampu berjalan di bawah matahari dan berpindah antara langit dan bumi. Terlebih lagi, benda ini sangat kuat dan sulit dihilangkan dalam keadaan normal. Untungnya, benda ini sangat sulit untuk dibentuk, dan tempat di mana energi iblis yang sangat murni jarang diserang oleh manusia, sehingga telah damai selama bertahun-tahun, dan bahkan hampir dilupakan. Saya tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi pada Sekte Bixia hari ini, dan itu akan terjadi pada pemimpin sekte. Jika Ye Bufan tidak memiliki keterampilan medis yang diwarisi dari sekolah kedokteran kuno, dia akan memperlakukannya sebagai energi iblis biasa. Namun, meskipun diagnosisnya akurat dan mengetahui bahwa ini adalah pekerjaan spesies iblis, mustahil bagi orang lain untuk menghilangkannya. Karena benda ini pada mulanya tidak mempunyai bentuk yang tetap, setelah masuk ke dalam tubuh manusia, ia menyebar ke seluruh anggota tubuh, menyerbu setiap meridian, dan hampir menyatu dengan tubuh manusia. Kecuali jika ia pergi secara sukarela, ia tidak dapat dihilangkan sama sekali. Bahkan menurut catatan medis kuno, tidak ada pengobatan yang efektif untuk setan. Metode yang digunakan Ye Bufan sepenuhnya adalah ciptaannya sendiri, dan apakah pada akhirnya akan berhasil masih harus diuji. Jarum peraknya mulai dari kepala lagi dan menusuk satu persatu. Efeknya sama seperti sebelumnya. Wanita yang sangat cantik. Meskipun dia telah melihat banyak wanita cantik, Ye Bufan masih tertegun saat ini. Wanita di depannya begitu cantik. Seluruh wajahnya tanpa celah dan memancarkan rasa kesucian dan kehikmatan. Dari segi penampilan, dia tidak lebih buruk dari Situ Dianmo, Suan Yuan Linglong dan lainnya. Setelah terkejut sebentar, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Sekarang bukan waktunya untuk menghargai keindahan. Memalingkan muka, jarum perak itu menusuk lagi, memaksa energi iblis menjauh sedikit demi sedikit, dan akhirnya berkumpul di dantian. Sialan, kamu sudah keterlaluan. Biar ku beritahu, aku tidak akan pergi apapun yang terjadi, kecuali kamu menghancurkan orang di depanmu. Menghadapi serangan Ye Bufan, iblis itu meraung dengan marah. Meski secara bertahap dipaksa mundur, ia tetap percaya diri. Selama ia bersembunyi di tubuh Peri Izumo, ia tidak takut dengan botol kecil di atas kepalanya. Ye Bufan memasukkan jarum terakhir. Saat ini, dia berkeringat banyak dan tubuhnya gemetar. Terlihat bahwa metode akupuntur yang baru saja dia gunakan sangat berlebihan. Tidak, aku lelah. Ye Bufan duduk di tanah dan melambai pada Ye Tian. Awasi orang ini. Jangan biarkan dia kabur. Tunggu aku istirahat sebentar lalu bunuh dia dengan satu tembakan. Setelah mengatakan itu,
dia mengulurkan tangan dan menyimpan botol pemurnian iblis, duduk bersila berkaki dan bermeditasi di sampingnya, dan mulai memulihkan energi abadi yang dikonsumsi. Ye Tian mengikuti instruksi Ye Bufan dan melangkah ke depan Peri Izumo, menatap dengan cermat energi hitam tebal di dantiannya. Tanpa penindasan botol pemurnian iblis, benih iblis tiba-tiba menjadi aktif, dan energi hitam melonjak, tampak berubah menjadi mata monster besar yang menatap Ye Tian di depannya. Ternyata itu adalah atribut gelap. Setelah hening sejenak, iblis itu berseru, dengan nada gembira. Dia awalnya adalah sejenis makhluk gelap, lahir dalam energi iblis. Baginya, makhluk abadi dengan atribut gelap jelas merupakan satu-satunya pilihan yang tidak dapat ditemukan bahkan dengan lentera. Jika dia bisa menempati tubuh Ye Tian, dia pasti akan jauh lebih kuat dari Peri Izumo, dan prospek masa depannya tidak akan terbatas. Makhluk gelap menempati tubuh dengan atribut gelap, yang merupakan pasangan sempurna tanpa cacat. Meskipun kekuatan Ye Tian sedikit lebih rendah, itu tidak masalah. Ia sekarang telah tumbuh menjadi janin iblis. Tidak ada penolakan di antara keduanya dan mudah untuk digabungkan. Setelah memastikan bahwa dia adalah makhluk abadi dengan atribut gelap di depannya, spesies iblis tidak ragu-ragu lagi. Kabut hitam bergulung dan meraung dari dantiannya dalam sekejap, menuju ke arah Ye Tian. Ye Tian ingin menghindar, tetapi kecepatan orang ini terlalu cepat. Itu menenggelamkan tubuhnya dalam sekejap, menembus setiap pori, dan menghilang dalam sekejap mata. Hahaha, berhasil, akhirnya aku berhasil. Saat fusi berhasil, aku akan menjadi eksistensi terkuat di dunia peri di masa depan. Iblis itu tertawa gembira, dan pada saat ini, Ye Bufan, yang awalnya lemah, melompat, tembakannya seperti kilat, dan puluhan jarum perak menembus tubuh Ye Tian dalam sekejap mata. Bab 3783 saling mendukung dan saling menahan diri. Hahaha, nak, jarum perakmu tidak berguna bagiku sekarang. Menghadapi jarum perak yang ditusuk oleh Ye Bufan, iblis itu tertawa terbahak-bahak. Orang yang aku miliki sekarang memiliki konstitusi yang gelap. Setelah aku bergabung dengannya, tidak peduli seberapa kuat jarum perakmu, kamu tidak dapat memaksaku kembali seperti yang kamu lakukan tadi. Orang ini sangat sombong sekarang. Alasan kenapa dia berada di tubuh Peri Izumo sekarang. Mundurnya sepenuhnya karena perbedaan atribut di antara keduanya. Jarum perak Ye Bufan dapat dengan mudah mendorong kembali atribut gelap spesies. Iblis Ye Tian memiliki konstitusi yang gelap. Tidak ada cara untuk membedakannya, jadi dalam pandangannya, Ye Bufan tidak bisa lagi melakukan apapun padanya. Anak kecil, saya hanya bisa mengatakan bahwa kamu bodoh. Jika kamu tidak mengambilnya buang botolnya, aku benar-benar tidak berani keluar. Petik 2. Iblis itu tertawa lagi setelah mengatakan itu. Ia sangat takut pada botol pemurnian iblis. Jika Ye Bufan tidak mengambilnya, ia harus tetap berada di tubuh Peri Izumo dan tidak akan berani pergi sama sekali. Aku bodoh. Ye Bufan terkekeh, menurutmu mengapa aku menyimpan botol pemurnian iblis itu? Tujuannya adalah untuk mengeluarkan Anda. Kalau tidak, jika kamu tetap berada di tubuh Peri Izumo, pada akhirnya aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Semua ini ada dalam rencananya. Alasan mengapa dia membiarkan Ye Tian berdiri di sisinya, alasan mengapa dia berpura-pura kelelahan, dan alasan mengapa dia mengambil botol pemurnian iblis adalah untuk memancing spesies iblis keluar. Spesies iblis akan keluar, dan Tian Peri Yun masih tertahan, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Untuk memecahkannya, yang pasti akan menyebabkan tingkat kultivasi lawan menjadi sangat berkurang, dan bahkan mungkin membahayakan nyawanya. Tentu saja ini hanya sebuah tujuan. Ada pertimbangan lain juga. Manusia yang licik, jangan coba-coba berbohong padaku. Apa menurutmu aku akan percaya dengan apa yang kamu katakan? Iblis itu berkata dengan arogan, tidak peduli apapun yang terjadi, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku sekarang. Tubuh ini akan menjadi milikku mulai sekarang. Mari kita lihat bagaimana aku membunuhmu setelah aku menyatu dengannya. Rasanya, setelah menduduki tubuh Ye Tian, jarum perak lawan tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Ia menembus berkali-kali dan masih tidak merasakan apa-apa, yang menunjukkan bahwa keputusannya benar. Ye Bufan sedikit tersenyum, apakah Anda senang? Itu masih terlalu dini dan Anda tidak melihat adanya perbedaan dalam teknik akupuntur saya. Petik 2. Berbeda. Apa bedanya?
Bukankah itu hanya sekedar memegang sesuatu dan menusuknya? Nada suara iblis itu penuh dengan penghinaan. Ia sama sekali tidak memahami keterampilan medis, apalagi akupuntur. Ia hanya mengetahui bahwa pihak lain menggunakan benda kecil ini untuk menusuk tubuh. Tadi sangat tidak nyaman, tetapi sekarang tidak merasakan apa-apa. Ini bodoh, kalau begitu aku akan memberitahumu saja. Ye. Bufan berkata, 13 jarum pengusiran setan yang saya gunakan tadi adalah untuk memaksa Anda keluar. Tapi sekarang ada 6 jarum penyegel ajaib, yang dimaksudkan untuk menyegel Anda di dalam tubuh Anda sehingga Anda tidak akan pernah bisa keluar, jadi perasaannya berbeda secara alami. Iblis tertegun sejenak, lalu berkata, apakah kamu orang gila? Saya baik-baik saja dengan tubuh fisik ini, mengapa saya harus keluar? Saya tidak akan pernah keluar, saya ingin bergabung dengannya dan menjadi orang kuat di seluruh dunia peri. Ye Bufan berkata sambil bercanda, benarkah? Rasakan sebelum Anda berbicara. Biarkan aku merasakannya. Apa yang saya rasakan? Bagaimana perasaan saya bahwa ini juga merupakan konstitusi gelap? Selama itu adalah konstitusi gelap, saya dapat menggabungkannya. Spesies iblis awalnya mengatakannya dengan percaya diri, tetapi ketika dia mengatakan ini, tiba-tiba seolah-olah miliknya lehernya tertahan, ekspresinya berubah drastis, dan dia berseru. Ini sebenarnya tubuh iblis. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana tubuh iblis benar-benar ada? Petik 2. Tidak heran jika ia begitu ketakutan. Segala sesuatunya bertentangan satu sama lain. Spesies iblis sangat kuat. Begitu terbentuk, sulit untuk dimusnahkan. Namun ia juga memiliki konstitusi yang menakutkan, yaitu tubuh iblis. Ini sepenuhnya merupakan tingkat penindasan. Bagi makhluk abadi biasa, itu dapat melekat pada tubuh lawan dan kemudian menyerap esensi lawan sesuka hati. Tetapi jika menyangkut tubuh iblis surgawi, yang terjadi justru sebaliknya. Keduanya memiliki atribut gelap, tetapi level lawan jauh lebih tinggi dari itu. Anda tidak hanya tidak dapat menyerap apapun, tetapi Anda juga akan diserap oleh pihak lain dan menjadi makanan mereka. Ye Bufan sebelumnya mengklaim bahwa hanya dia yang bisa menyembuhkan Peri Izumo sepenuhnya karena dia memiliki Ye Tian, tubuh iblis, di sisinya. Namun, beberapa cara kecil telah digunakan sebelumnya untuk menekan aura tubuh iblis Ye Tian-Tian di Istana Raja Naga, jika tidak, bagaimana pihak lain bisa jatuh ke dalam perangkap. Iblis itu terlalu bersemangat sekarang dan tidak menyelidikinya dengan cermat. Sekarang dia menemukan bahwa tubuhnya mulai melemah secara bertahap, dan energi iblis yang terkandung di dalamnya terus-menerus diserap oleh tubuh iblis. Pada saat ini, aura Ye Tian terus meningkat, dan dalam sekejap mata, dia telah mencapai puncak keabadian sejati. Tidak mungkin, benih iblis pada awalnya adalah esensi yang diseduh di tempat di mana energi iblis sangat murni. Kekayaan energi gelap jauh di luar imajinasi, dan hanya sedikit saja yang cukup untuk memberikan banyak manfaat bagi Ye Tian. Sebelumnya, hanya sedikit yang tumpah, memungkinkan dia untuk melangkah dari keabadian virtual ke keabadian sejati. Sekarang seluruh spesies iblis dimasukkan ke dalam tubuh, orang dapat membayangkan efek yang luar biasa. Ada yang senang dan ada yang sedih. Pada saat ini, iblis benar-benar ketakutan. Dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya dan segera berjuang untuk melarikan diri. Tapi dia terkejut saat mengetahui bahwa semua rute pelarian telah disegel oleh jarum perak, dan tidak mungkin meninggalkan tubuh Ye Tian saat ini. Sialan, dasar manusia sialan, cepat lepaskan aku dan keluarkan aku, kalau tidak aku tidak akan melepaskanmu. Spesies iblis itu benar-benar bingung dan terus mengaum. Kalau begitu beritahu aku, bagaimana kamu bisa melepaskan aku? Kata Ye Bufan dengan ekspresi bercanda di wajahnya. Kamu, iblis itu tiba-tiba terdiam. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan saat ini adalah tubuhnya terus-menerus melemah. Anda dapat menyelamatkan hidup Anda dengan melarikan diri sekarang, tetapi jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat tidak akan ada lagi yang tersisa untuk dimakan oleh tubuh iblis tersebut. Tolong, lepaskan aku. Selama kamu melepaskanku, aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Melihat dia begitu keras, iblis hanya bisa terdiam dan mulai memohon. Ye Bufan tersenyum dan berkata, benarkah? Kamu dapat melakukan apapun yang aku minta kamu lakukan. Berpikir bahwa pihak lain akan melepaskannya, iblis sangat gembira.
Tentu saja benar. Aku menepati janjiku. Aku berjanji untuk mendengarkanmu dan melakukan apapun yang kamu minta aku lakukan. Kalau begitu, sejujurnya kamu bisa menjadi makanan saudaraku. Ye Bufan akhirnya tertawa menemukan peluang besar bagi Ye Tian. Bagaimana dia bisa membiarkan orang ini pergi? Apalagi benih iblis adalah benih iblis yang dibiarkan oleh makhluk gelap. Sudah ditakdirkan secara alami hanya bisa menyerang tubuh orang lain. Cepat atau lambat akan menjadi momok, jadi lebih baik dibasmi secepatnya. Kamu bajingan, aku akan melawanmu. Setelah beberapa saat kebingungan, dia menyadari bahwa pihak lain sedang mempermainkannya, dan iblis itu meraung dengan marah. Apa yang bisa saya lakukan sekarang karena saya tidak bisa berjalan atau keluar, saya hanya bisa menunggu dengan tenang untuk diserap dan disempurnakan oleh Ye Tian sedikit demi sedikit. Masalahnya sudah selesai, dan yang tersisa hanyalah peningkatan stabil Ye Tian. Dia tidak perlu melakukan apapun lagi. Sejak spesies iblis pergi, tubuh Peri Izumo telah pulih sepenuhnya, dan tidak ada lagi jejak energi iblis. Kulitnya seputih batu giok dan wajah cantiknya sekali lagi terlihat ke dunia. Meskipun dia masih koma, dia bisa sadar kembali kapan saja selama dia mencabut jarum perak yang menghalangi lautan kesadaran. Sudah waktunya untuk kembali. Ye Bufan membawa Peri Izumo dan meninggalkan istana Raja Naga sambil berpikir. Bab 3784 Serangan Diam-Diam Qingxia. Di luar Tongyu Villa, Tetua Agung Peri Qingxia berjaga di sini dengan cemas. Selain itu, ada lebih dari selusin orang kuat setingkat Raja Abadi di sekitar pulau. Ini adalah bawahan langsungnya, yang dipanggil untuk menjaga keamanan tempat itu. Bagaimanapun, Ye Bufan telah menjelaskan sebelumnya bahwa pengobatan tidak dapat dihentikan dengan cara apapun, jika tidak keduanya akan berada dalam bahaya nyawa, dan mungkin baik secara fisik maupun mental akan hancur. Adapun Penatua Qingxia, mereka berdua hanya berbalik dan meninggalkan tempat itu setelah mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan saya melihat selama lebih dari 1 jam, pulau itu masih sepi. Pada saat ini, sesosok muncul, dan Peri Qingxia muncul kembali di sini dengan ekspresi muram. Kakak senior, apakah kamu masih keras kepala? Berapa umur anak itu? Bagaimana dia bisa menyembuhkan luka pemimpin sekte? Ini benar-benar pembohong, dan hanya kamu yang percaya padanya. Melihat dia mengganggu topik ini lagi, Peri Qingxia mengerutkan kening. Adik perempuan. Meskipun Dr. Ye belum terlalu tua, keterampilan medisnya benar-benar luar biasa. Bukankah Anda baru saja melihat bahwa dia jauh lebih rendah daripada Hua Shaokang, yang dikenal sebagai nenek moyang pengobatan? Mungkinkah sama? Itu hanya kelalaian Dr. Hua. Dan anak itu memiliki nasib buruk. Saya tidak percaya bahwa dia diselamatkan oleh Dr. Hua. Bahkan jika dia mulai mempraktikkannya sejak dia lahir. Berapa tahun kamu bisa mempelajari keterampilan medis? Peri Qingxia menggelengkan kepalanya sedikit, adik perempuan. Keterampilan medis adalah keterampilan medis dan tidak dapat dinilai berdasarkan usia. Saya percaya Dr. Ye. Kata Peri Qingxia, kita bisa mempercayai orang lain, tapi pemimpin sektelah yang sedang dirawat sekarang, dan tidak boleh ada kesalahan apapun. Saya pikir dia harus segera menghentikan pengobatannya dan menyelamatkan pemimpin sekte tersebut dan mencari dokter terkenal lainnya. Petik 2. Wajah Peri menjadi gelap, jangan tidak mempercayai orang yang Anda manfaatkan, dan Anda tidak memanfaatkan orang yang Anda curigai. Bagaimana Anda bisa menghentikan pengobatan setelah dimulai? Bukankah Anda baru saja mendengar Dr. Ye mengatakan bahwa pengobatan ini tidak dapat diganggu sedikit pun? Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Peri Qingxia dia mengerutkan bibirnya dan berkata, ini semua omong kosong dan gertakan dari anak laki-laki itu. Apakah kamu benar-benar percaya, kakak perempuan? Peri Qingxia menghela nafas, adik perempuan, tidak ada kemungkinan untuk mengubah keadaan sekarang. Saat ini, ada seorang dokter terkenal di wilayah Zongtian. Kami hampir mencoba segalanya, dan sekarang kami hanya bisa mempercayai Dr. Ye. Dia adalah pilihan terakhir kami. Petik 2. Oke, saya akan mendengarkan kakak senior. Peri Qingxia sepertinya melunakkan sikapnya dan melepaskan kegigihannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pulau. Master Sekte, apakah kamu keluar secepat ini? Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Peri Qingxia,
yang sudah cemas, segera menoleh untuk melihat. Namun pulau di tengah telaga masih tetap pulau yang sama di tengah telaga, dan bangunan kecil di tengah telaga tetaplah bangunan kecil di tengah telaga. Lingkungannya sepi, tidak ada orang tambahan, dan tidak ada peri Izumo yang terlihat. Adik perempuan, menurutmu di mana dia berada? Dia bertanya sambil mencari, tetapi pada saat ini, kekuatan yang luar biasa tiba-tiba datang dari belakang, menghantam jantungnya dengan keras. Bang! Dengan suara teredam, peri Cixia yang tidak siap terbang seperti layang-layang yang talinya putus, memuntahkan darah di udara. Dia dan peri Cixia sama-sama kuat di tahap selanjutnya dari Dewa Abadi, tetapi dia adalah kakak perempuan dan memiliki kedudukan moral yang tinggi di sekte tersebut, jadi dia ditunjuk sebagai tetua yang hebat. Sebagai perbandingan, peri Cixia sangat ingin sukses dengan cepat, kejam, dan memiliki prestise yang rendah, jadi dia berada di peringkat belakang. Namun dalam hal kekuatan, sebenarnya tidak banyak perbedaan di antara keduanya, dan peri Cixia sama sekali tidak siap menghadapi adik perempuan junior ini karena kepercayaan batinnya, dan langsung menderita kerugian besar. Dia terbang 100 kaki jauhnya, jatuh dengan keras ke tanah, mengeluarkan seteguk darah, dan mengangkat kepalanya dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Mereka bertiga, peri Izumo, berasal dari sekte yang sama dan jatuh cinta satu sama lain sebagai saudara perempuan. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa peri Cixia akan menyelinap ke arah mereka. Adik perempuan, kenapa kamu melakukan ini? Peri Cixia meraung dengan suara yang dalam. Kenapa? Peri Cixia tersenyum dingin, karena aku ingin menyelamatkan ketua sekte, dan kamu menghalangi jalanku. Omong kosong, kamu masuk sekarang untuk menyakiti kakak perempuan. Aku tidak bisa membiarkanmu masuk apapun yang terjadi. Meskipun dia terluka parah, tapi peri Cixia masih berjuang untuk berdiri dan berdiri di depan peri Cixia. Temukan seorang anak laki-laki yang menyebabkan kerusakan. Kaulah yang ingin menyakiti Master Sekte. Peri Cixia berteriak, minggir, kalau tidak aku akan bersikap kasar padamu. Melakukan ini. Mengapa kamu melakukan ini? Wajah peri Cixia penuh dengan kesedihan dan ketidakpercayaan. Dia biasanya terlihat acuh tak acuh, dingin, dan tidak baik, tetapi sebenarnya ini hanya penampilan. Sudah menjadi sifatnya untuk menjadi dingin di luar dan panas di dalam. Dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap peri Izumo dan adik perempuannya di dalam hatinya. Jika kamu ingin tahu alasannya, maka aku akan memberitahumu. Peri Cixia langsung menggunakan seni transmisi suara, kamu dan aku sama-sama berasal dari sekte yang sama, dan kultivasi kami tidak lebih buruk darimu. Penatua Agung, dan yang bisa saya lakukan hanyalah penatua kedua. Peri Cixia tertegun sejenak, tidak dapat memahami logika pihak lain. Apakah ini ada hubungannya dengan itu? Tentu saja. Ada. Anda adalah tetua yang hebat, jadi orang-orang di sekte sangat menghormati Anda, tetapi sangat jauh dari saya. Ganas, meskipun dia salah tentang sebab dan akibat. Itu karena peri Cixia sangat berbudi luhur sehingga dia bisa memegang posisi tetua agung, tapi menurutnya tidak. Menurutnya, itu karena kakak perempuannya memihak dan menjadikan Cixia sebagai ketua-ketua, jadi orang-orang itu akan menyukai dia. Dan karena dia adalah tetua kedua, dia tidak diperhatikan oleh orang lain. Ada orang yang seperti ini. Ketika ada yang tidak beres, mereka tidak pernah mencari penyebabnya dalam diri mereka sendiri, tetapi hanya mengeluh pada orang lain. Ini, peri Cixia pada awalnya bukanlah orang yang fasih, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan seperti itu untuk sementara waktu. Peri Cixia berkata lagi, sekarang pemimpin sekte sakit parah dan ditakdirkan untuk mati. Seperti sekarang, bukankah kamu ingin menjadi pemimpin sekte? Mengapa saya tidak bisa? Saya tidak yakin, saya ingin mencari tahu bocah kecil itu. Aku ingin membiarkannya kamu dituduh membunuh ketua sekte agar aku bisa menjadi ketua sekte. Petik 2. Kamu sebenarnya orang seperti itu. Petik 2. Peri Cixia tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia adik perempuan junior akan memiliki pemikiran seperti itu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kakak perempuan senior masih memiliki harapan. Jika kamu melakukan ini, kamu akan menyakitinya sepenuhnya. Peri Cixia berkata, adik perempuan, berhentilah sekarang. Aku berjanji akan memberimu posisi sebagai tetua yang hebat setelah hari ini.
Aku bisa meninggalkan sekte dan memberimu segalanya. Hahaha, kamu dan aku telah hidup selama puluhan ribu tahun. Apa menurutmu aku akan mempercayainya? Kata Peri Qingxia dengan tatapan tajam di matanya berbalik. Sekarang aku sudah mulai, aku tidak akan berhenti, kalau tidak aku akan dikutuk. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mencapai puncak? Petik 2. Jadi, kamu orang yang sangat kejam. Petik 2. Meskipun Qixia terkejut, marah dan sedih, dia adalah tetua sekte tersebut dan memiliki temperamen yang bertahan selama puluhan ribu tahun. Dia sekarang dapat melihat bahwa target saudari junior ini bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga ingin membunuh master sekte. Dengan membalikkan pergelangan tangannya, pedang emas panjang muncul di telapak tangannya. Selama aku masih bernapas, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti kakak perempuanku. Bab 3785 Formasi Pelindung. Hanya kamu, bisakah kamu tetap menjadi lawanku sekarang? Kilatan rasa jijik muncul di mata Peri Qingxia. Awalnya, tidak ada banyak perbedaan kekuatan di antara keduanya, tapi mereka baru saja berhasil dalam serangan diam-diam dan melukai parah pihak lain. Jika Anda mengambil tindakan saat ini, Anda pasti akan mendapat keuntungan. Kemudian pedang peri muncul di telapak tangannya, dan dengan satu serangan, cahaya pedang melesat melintasi langit. Keduanya berasal dari sekte yang sama dan sangat akrab dengan gerakannya, jadi mereka tidak memainkan peran besar sama sekali. Ujian terakhir adalah kultivasi mereka. Setelah 3 gerakan, kedua pedang peri itu bertabrakan satu sama lain. Dengan dentang, sesosok tubuh melangkah mundur, itu adalah Peri Qixia. Luka dalam akibat pertarungan keras, dan bekas darah mengucur dari sudut mulutnya, jelas dia menderita kerugian. Peri Qingxia memegang bunga pedang di tangannya dan mencibir, kakak perempuan, kamu bukan tandinganku sekarang. Apakah kamu masih ingin bertahan? Petik 2. Jika kamu ingin membunuh kakak perempuan, kamu harus membunuhku. Wajahnya menjadi pucat, tapi nadanya sangat tegas, tanpa ada tanda-tanda mundur. Dia melambaikan tangannya di belakangnya, kelilingi dia, jangan mendekat setengah langkah ke Tong Yu Xiaosu. Orang-orang yang menjaga pulau di tengah danau semuanya adalah orang kepercayaannya ragu-ragu, lebih dari selusin Raja Abadi berkerumun, mengelilingi Peri Qingxia di tengah. Meskipun kekuatan orang-orang ini jauh lebih rendah daripada Dewa Abadi, mereka lebih baik karena ada lebih banyak orang. Ditambah Peri Qingxia ada di sini, mereka masih bisa melakukannya setelah beberapa saat. Mengandalkan kerumunan, kan? Peri Qingxia tertawa, menurutmu apa yang baru saja aku lakukan? Sekarang izinkan aku menunjukkan kepadamu apa maksud kerumunan itu. Laki-laki berpakaian hitam bergegas keluar. Ada 30 atau 40 orang dari orang-orang ini, 3 kali lebih banyak dari pasukan Peri Qixia, dan kekuatan mereka semua di atas Tuan Peri, dan tingkat kultivasi mereka tidak buruk sama sekali. Ternyata Peri Qingxia tidak mau hidup di bawah Peri Qixia selama bertahun-tahun. Beberapa pemimpin sekte tidak berani bertindak gegabah, tetapi mereka telah mengembangkan kekuatan yang sangat kuat secara pribadi. Meskipun orang-orang ini menikmati sumber daya sekte dan merupakan murid sekte tersebut, dialah yang setia. Setelah orang-orang ini keluar, situasinya langsung berbalik. Peri Qingxia menekan Peri Qixia dengan erat, dan pada saat yang sama, anak buahnya mengepung selusin Raja Abadi. Apakah kamu melihatnya? Kakak senior, kamu pasti akan kalah hari ini. Peri Qingxia tertawa bangga. Ini adalah gunung belakang, tempat master sekte mundur. Biasanya sangat sepi, dan yang lain tidak berani mendekatinya. Terlebih lagi, dia baru saja pergi dan diam-diam memasang penghalang kedap suara untuk sepenuhnya mengisolasi dirinya dari dunia. Bahkan jika dunia hancur, tidak ada orang di luar yang akan menyadarinya. Biarkan aku mengambil tindakan dan menangani orang-orang ini dulu. Dia memberi perintah, dan lusinan orang yang dia bawa menyerbu ke depan. Perbedaan jumlah orangnya 3 kali lipat, tetapi tingkat kultivasinya tidak jauh berbeda. Hasil dari pertempuran semacam ini dapat dibayangkan. Setelah hampir beberapa tarikan napas, orang-orang yang dibawa oleh Peri Qixia semuanya dikalahkan dan tingkat kultivasi mereka disegel. Dan dia ditekan oleh Peri Qingxia, dan dia tidak dapat membantu bahkan jika dia menginginkannya. Setelah berurusan dengan orang-orang yang menghalanginya, Peri Qingxia takut mengalami malam dan mimpi yang panjang,
jadi dia segera memerintahkan orang-orang itu untuk menyerang formasi pelindung di depannya. Orang-orang berbaju hitam segera menindaklanjuti perintah tersebut, melambaikan senjata mereka satu demi satu dan mulai menyerang penghalang pelindung. Kalian semua hentikan. Peri Cixia terkejut. Ye Bufan telah memperingatkannya sebelumnya, tapi perawatan saat ini tidak dapat menimbulkan gangguan apapun. Dia mengayunkan pedang peri di tangannya untuk menghentikannya, tapi begitu dia mengayunkan cahaya pedang, dia ditebas oleh peri Cixia. Kakak senior, apakah kamu pikir kamu masih bisa menghentikanku? Peri Cixia mencibir di wajahnya, dan kemudian dia menebas dengan beberapa pedang satu demi satu, membunuh peri Cixia dan mundur terus-menerus. Qingxiang, pernahkah kamu memikirkan konsekuensi dari perbuatanmu? Jika kamu mengganggu kakak perempuan senior, kamu tidak akan pernah bisa menebus dirimu sendiri bahkan jika kamu mati. Peri Cixia sangat marah hingga matanya terbakar, tapi dia serius terluka dan lawannya sangat kuat. Dia sepenuhnya pikirannya penuh tetapi kekuatannya tidak cukup, dan bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Pemenang adalah pangeran, pecundang adalah pencuri, dan dosa adalah sesuatu yang diberikan oleh yang kuat kepada yang lemah. Selama aku cukup kuat, tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Peri Qingxia penuh kegembiraan sekarang, dia semakin dekat dengan tahta pemimpin Sekte Close. Dia tidak membunuhnya. Bagaimanapun, Peri Cixia adalah tetua sekte yang hebat. Jika dia membunuh pihak lain tanpa menyadarinya, itu tidak akan kondusif untuk sepenuhnya mengendalikan Sekte Bixia. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki keunggulan absolut. Selama dia membuka formasi pertahanan, Peri Izumo tidak akan bisa lagi menyembuhkan, atau dia akan ketakutan dan mati saat dia menerobos dia. Selama dia berhasil naik tahta, akan mudah menghadapi Peri Cixia ketika saatnya tiba. Dia mengendalikan situasi, dan lusinan Raja Abadi di bawah komandonya melancarkan serangan sengit. Ini adalah bagian dalam Sekte Bixia. Sebagai perbandingan, formasi pelindung di sini lebih bersifat formalitas. Levelnya tidak tinggi. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana Master Sekte mundur. Hanya ada sedikit orang yang mendekat sebelumnya, apalagi menyerang formasi di sini. Tapi sekarang situasinya benar-benar berbeda, di luar dugaan semua orang. Di bawah serangan sengit dari orang-orang ini, formasi pelindung segera runtuh. Peri Cixia sangat cemas, tapi dia benar-benar tidak bisa mengendalikan situasinya sekarang. Setelah beberapa napas lagi, terdengar suara keras, dan formasi pun pecah. Lusinan pria berbaju hitam tiba-tiba bersorak, dan Peri Cixia juga menunjukkan kegembiraan. Namun ketika asap dan debu hilang dan mereka melihat pemandangan di dalam dengan jelas, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Ternyata satu lapisan formasinya baru saja pecah, dan masih ada lapisan lain di dalamnya. Perisai cahaya besar melindungi seluruh pulau di tengah danau, bersinar dengan kilau kuning tanah. Umumnya di antara 5 unsur logam, kayu, air, api, dan tanah, atribut tanah adalah yang paling protektif, sehingga bentukan jenis ini juga paling sulit dipatahkan. Bahkan Peri Cixia tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia cukup akrab dengan Pulau Lake Center. Selain Master Sekte, dia adalah satu-satunya yang dapat mengontrol formasi di sini, dan dia sering keluar masuk. Dia sangat akrab dengan tempat ini. Hanya ada satu formasi pelindung sebelumnya. Sial, kenapa ada level lain? Sebaliknya, Qingxia tidak tahu banyak tentang tempat ini. Dia mengira ada 2 level dan sekali lagi memberi perintah untuk menyerang bawahannya. Jadi serangan kuat lainnya dimulai, tetapi sebagai perbandingan, formasi pelindung yang dikerahkan Ye Bufan jauh lebih kuat daripada yang baru saja, dan itu benar-benar merupakan puncak dari formasi tingkat ke-10. Kali ini, lusinan Raja Abadi bergantian menyerang selama 1/4 jam, tetapi masih belum mencapai banyak hasil. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Peri Qingxia tampak murung. Jelas sekali bahwa segala sesuatunya jauh lebih rumit dari yang diharapkan dan tidak sesederhana itu. Semakin lama penundaannya, semakin besar pula risikonya. Kita tidak bisa menunda lagi. Tampaknya mengandalkan bawahan saja tidak cukup. Dia menyerang dengan telapak tangan, langsung menjatuhkan Peri Cixia sejauh puluhan kaki, dan menyemburkan seteguk darah lagi. Memanfaatkan kesempatan ini, pedang peri di tangannya meletus dengan cahaya pedang yang panjangnya lebih dari 10 kaki dan menebas ke arah formasi pelindung.